Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Di Wednesday video kita hari ini, kita akan belajar cara membuat virtual classroom di Google Slides menggunakan Google Slides dan juga menggunakan Bitmoji application. Seperti apa videonya? Stick around! Ini adalah tampilan dari virtual classroom-nya kalau udah selesai dibikin ya. Cara bikinnya, kita bikin satu-satu stages-nya ya. Yang pertama adalah kalau kalian ingin insert Bitmoji seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah ke Chrome dan kita tulis Bitmoji Chrome extension. Ya, nanti kalian akan masuk ke lamannya Chrome Web Store dan kalian bisa install Bitmoji-nya ke Chrome-nya. Kalau saya karena udah ada jadinya remove from Chrome. Kalau kalian nanti install to Chrome ya. Itu pertama. Yang kedua adalah kalian juga harus sign up ke Bitmoji-nya kalau misalnya kaliannya belum punya account Bitmoji, atau login kalau kalian udah punya account-nya. Nanti ini bakal ada di kanan atas, bakal ada extension dari si Bitmoji-nya yang bisa langsung kalian pakai di Chrome. Oke, itu pertama ya. Yang kedua adalah caranya untuk insert image. Caranya adalah pertama gini, kita ke slide yang ini. Oke, kita hapus dulu ininya, delete. Dan ingetin kalau mau insert image, pilihlah insert image yang PNG, formatnya PNG atau transparent, agar nggak ada bordernya. Seperti ini ya, kita coba ya, insert image, kita mau search from web, dan empty room background PNG buat jadi background si virtual classroom-nya ya. Kita cari-cari yang mana yang suka. Saya nggak terlalu suka yang ini karena terlalu gelap, ini terlalu dark juga. Mungkin dari sini yang ini ya, agak sedikit terang ya. Ada lagi nggak di bawah? Nggak ada, yang ini terlalu banyak terlalu banyak gambarnya. Oke, yang ini cukup polos, kita insert. Oke, nah nanti kalian bisa stretch kalau masih kosong kayak gini, nggak terlalu aneh di stretch gitu ya. Kalian boleh lihat misalnya proporsi dari si dinding dan si lantainya segimana. Kalian boleh pilih-pilih sendiri ya. Misalnya mau lebih banyak dindingnya biar nanti buat nanti whiteboard segala, boleh di stretch aja lebih ke bawah. Misalnya seperti ini. Kalau kalian pengen lihat kurang lebih proporsinya seperti apa, lihat di present. Nah nanti bakal kalau di present mode bakal kelihatannya agak seperti ini. Kalau misalnya masih terlalu gede si lantainya, pengen diubah sedikit, nanti boleh di stretch lagi. Misalnya seperti ini, ya, di stretch lagi seperti ini. Jadi nanti proporsinya agak lebih sedikit si lantainya, lebih banyak si dindingnya misalnya. Seperti itu. Itu pertama ya, insert image, cari yang transparent. Kita akan ke stage keduanya. Yang kedua adalah pikirkan elemen-elemen apa yang akan selalu ada di virtual classroom kalian. Jadi misalnya background udah pasti selalu ada ya. Yang kedua misalnya whiteboard selalu ada. Kita juga insert aja kalau gitu ya. Insert seperti biasa image, search the web. Oke, whiteboard PNG atau whiteboard transparent boleh. Terus kita pilih yang mana yang kita suka. Misalnya ini ya. Ini bagus nggak? Kita coba ya insert ya. Oke. Nah, whiteboardnya cukup polos, nggak terlalu banyak elemennya, kita bisa pakai buat whiteboard di kelas kita. Sesuaikan dengan kalian mau di mana whiteboardnya. Boleh di sini atau boleh di kanan, terserah ya. Saya pilih di kanan dan whiteboardnya gede biar lebih banyak pengumumannya misalnya. Seperti ini. Nah, jadi yang selalu ada tuh background dan whiteboard misalnya ya. Kalau kita udah yakin ya whiteboard dan backgroundnya selalu ada, biar nanti pas murid-muridnya ngerjain misalnya gitu ya, dan si whiteboard dan backgroundnya jadi nggak pindah-pindah. Kalau kayak gini kan bisa pindah-pindah gini ya. Caranya adalah kita mengubah si gambar ini yang udah ada ya, background dan whiteboardnya sebagai background. Caranya gimana? Caranya gampang, seperti ini. Pertama, file, download to JPEG. Seperti ini ya. Oke, kita download dulu. Nanti boleh masuk ke sini misalnya ya. Kita ke mana? Ke PC aja misalnya. Oke, save. Nah, nanti caranya adalah kita mengubah si ini, jadi nanti kita bisa hapus yang ini ya, yang udah jadinya. Kita ganti background, nanti choose image seperti ini, dan kita drag si gambar ini ke ini ya. Nah, seperti ini.
Oke, dan nah jadinya udah nggak bisa diubah-ubah nih ya. Jadi kita bisa dengan gampang naruh elemen-elemen yang lain tanpa khawatir bahwa ini bakal bergerak-gerak. Seperti itu. Jadi cara yang kedua, stage yang kedua adalah mengubah si gambar-gambar, elemen-elemen yang udah pasti kita pakai setiap kali ke background agar tidak berubah-berubah. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiganya ya, stage ketiganya. Untuk mempersingkat waktu, saya udah tambahkan beberapa image-nya dan yang mau saya kasih ke kalian beberapa hal adalah ini. Yang pertama adalah kalau kalian insert Bitmoji gitu ya, dan Bitmojinya kebetulan misalnya nggak cuma Bitmoji, semua image ya. Kalau kebetulan si image-nya tuh misalnya seperti ini ya, Bitmojinya di klik kanan, copy image dan paste. Nah misalnya ngadepnya ke arah kiri ya, seperti ini ya, itu bisa kalau misalnya kalian pengen diubah jadi kanan, itu gampang, yaitu tinggal format ke format dan nanti di size rotationnya tinggal di flip seperti ini. Tapi kalau ada tulisannya emang jadi tulisannya juga kebalik ya. Kalau saya tadi yang ini, si foto yang ini sebenarnya aslinya tuh seperti ini, ngadepnya ke kiri, jadi kepotong di kanannya ya. Jadi sama saya, karena kalau yang di sini free space-nya di kiri gitu ya, kalau di sini free space-nya di kanan, jadi sama saya di flip seperti ini. Dan yang kedua adalah, yang pengen saya ceritain juga adalah kalian bisa insert audio atau video di dalam Google Slides. Jadi seperti ini, insert audio. Misalnya saya mau insert audio suara saya sendiri, tentunya saya harus rekam dulu dan nanti bakal, nah seperti ini ya, dan harus nanti bakal di-upload ke Google Drive seperti ini ya. Jadi saya bikin greetings buat murid-muridnya, jadi nanti kalau murid-muridnya pencet di Bitmoji saya, mereka bisa dengar greetingsnya seperti ini misalnya. Hello guys, welcome back to our English Fun Club. Oke, seperti itu ya. Dan kalau misalnya kalian ingin kan ini gambarnya seperti ini ya, gambar seperti speaker ini bisa replace image. Misalnya seperti ini. Apa ya, misalnya flower, misalnya ini seperti ini, replace. Nah nanti gambarnya akan berubah menjadi seperti itu, seperti ini. Jadi yang ini sebenarnya suara saya nih, saya ganti jadi gambar bunga seperti itu, jadi nggak kelihatan seperti speaker gitu ya. Itu pertama, ganti image untuk audio atau video. Hal yang bisa kalian lakukan juga adalah link gitu ya, insert link. Kita udah belajar sedikit tentang insert link ke slide berikutnya ya, di video celah belajar tentang online teaching, interactive activities. Tapi kita juga bisa insert, misalnya kayak saya ini ya, ada globe ini, saya insert ke satu video YouTube ya. Caranya adalah saya klik di sini, klik di image-nya, lalu saya insert link. Nah kalau link ini itu bisa link ke satu website, jadi nanti tinggal link ke alamat websitenya, atau bisa juga link ke slide berikutnya. Itu bisa kalau misalnya kalian mau main seperti choose your own adventure kayak yang pernah kita bahas waktu itu ya. Itu bisa, jadi tinggal insert linknya aja. Kalau insert video juga sama seperti tadi ya. Misalnya insert video, ini adalah one. Nah saya pilih ini. Nah karena saya ada gambar TV-nya, jadi ini sebenarnya, nah gitu ya, gambar TV-nya sebenarnya kosong, cuman saya taruh di sini, jadi kayaknya kayak di TV-nya, mainnya di TV-nya gitu ya. Nah seperti ini, nanti anak-anaknya bisa mainin filmnya dan bisa full screen, jadi nggak usah nonton di TV yang sekecil itu, nanti bisa keluar lagi. Nah, yang mau saya ceritain juga adalah kalau misalnya murid-muridnya di editing view seperti ini ya, mereka harus klik 2 kali. Jadi misalnya mau klik ke suara saya, klik di sini, terus klik di play-nya seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau anak-anaknya klik 2 kali gitu ya, harus pilih ke presenters mode. Kalau presenters mode langsung seperti ini. Nah, ini langsung ke langsung ke videonya. Atau misalnya ini ya, saya udah insert audionya. Nah, ini adalah lagu. Jadi dengan klik sekali udah langsung bisa mainin gitu ya, nggak usah klik 2 kali. Oke, bentar.
Nah, satu hal yang saya pengen cerita juga adalah kalau misalnya kalian mau ngerekam suara sendiri ya, kayak misalnya tadi suara saya, atau misalnya yang lagu ini jadi sebagai audio ya, bukan sebagai link website, hati-hati bahwa kalian harus share semua filenya ke murid-muridnya. Jadi misalnya gabungin di satu folder, terus di foldernya nanti share folder ke nama email murid-muridnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak share, nanti pas diklik tulisannya akan request access gitu ya, karena kalau nggak nanti nggak bisa dimainin. Nanti kalau udah jadi, kalian bisa tambah tulisannya di sini atau di sini gitu ya, pakai seperti ini. Misalnya saya tulis sini dengan seperti biasa ya, fontnya bisa diganti-ganti, kalian mau bikin yang gede atau yang kecil terserah. Dan ini bisa diganti-ganti nih, maksudnya si elemen-elemennya bisa diganti, tapi elemen-elemen yang udah jadi background nggak bisa diganti. Seperti itu ya, jadi elemennya bisa macam-macam ya, diganti jadi link atau misalnya diganti jadi video YouTube atau misalnya diganti jadi audio video, itu terserah kalian. Tapi itu ini adalah cara singkat untuk membuat virtual classroom menggunakan Bitmoji dari Celah Belajar. Oke guys, segitu dulu Wednesday videos kita hari ini tentang cara membuat virtual classroom di Google Slides. Di minggu depan kita akan memberikan tips dan triks dan juga activities yang menarik yang bisa kalian pakai untuk mengajar kelas kalian. Don't forget to like, share, and subscribe for more great videos from Celah Belajar. See you!